Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Damian Doraman OFM Kapusin, melalui Ragi Channel dalam acara Renungan Sabda tanggal 13 Februari. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita semua. Apa gerangan yang paling diinginkan oleh semua orang di dunia ini? Kiranya setiap orang ingin bahagia. Untuk mencapai hal ini, orang membangun tekad dengan memegang motto atau kata-kata hikmat atau berkaca pada firman Tuhan. Ibu bapa, saudari-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, andai kata kebahagiaan bisa dibeli, maka hanya orang kaya yang bisa bahagia. Jika kebahagiaan bisa diperjualbelikan, maka yang tidak punya uang hanya menonton sekumpulan kecil orang yang bahagia. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang memang tidak mempunyai apa-apa,
karena mereka telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Sebut saja Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes yang begitu saja meninggalkan jala dan 2 sampan mereka yang penuh dengan ikan, lalu mengikuti Yesus. Demikian juga Levi, pegawai kantor cukai, meninggalkan kantor dan melepaskan karirnya, lalu mengikuti Yesus. Selanjutnya, mereka bergantung pada Allah dan percaya akan adanya campur tangan Tuhan di dalam hidup mereka. Sikap hidup yang seperti inilah yang memungkinkan mereka mempunyai kerajaan Allah. Selanjutnya, berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Yesus tidak mengatakan bahwa para murid tidak akan pernah lapar lagi. Tetapi memang benar, orang lapar yang merasa sungguh puas pada saat beroleh makanan dan dapat berkata, "Maknyus, enak tenan." Yesus berkata lagi, "Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa." Pernyataan ini terbalik dari pengalaman kita sehari-hari. Kita biasanya mengamini pernyataan, apabila berhasil dalam kehidupan ini, pasti akan bahagia, karena apa yang diharapkannya tercapai. Sebaliknya, jika gagal, dunia ini bagaikan runtuh. Nyatanya, para murid tetap bisa tertawa dan bahagia karena mereka mengalami dan merasakan Tuhan itu baik. Berbahagialah kamu jika demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak adalah pengalaman nyata para murid Tuhan ini, karena gaya hidup mereka berbeda dari cara anak-anak dunia ini. Akan tetapi, Yesus membayar komitmen fee dari kesetiaan para murid ini dengan ganjaran yang besar di surga. Jadi, tidak ada kurban yang sia-sia. Setiap kurban mendatangkan manfaat dan kebahagiaan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita menghadapi aneka pilihan. Setiap pilihan memang punya harga yang harus dibayar, tetapi setiap pilihan juga mendatangkan manfaat dan berkat. Yeremia dengan kiasan yang indah menunjukkan hal ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau dan berbuah sepanjang tahun. Kata-kata ini menunjukkan kepada siapa kita bersandar dan berpegang akan sangat menentukan keberhasilan dan kebahagiaan kita. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita